Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru profesional. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani hari. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keterkaitan Pembelajaran Lahan Basah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sesuai dengan pendekatan TPACK. Baiklah, sebelum kami memasuki pembahasan materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Hilma Anil Hayati, yang kedua ada Yusuf Rahman Arijal, yang ketiga ada Victoria Walingriyang Hepat, yang keempat ada Yuselpin Beweso, dan yang kelima saya sendiri Yuliana. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai isi materi, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan poin-poin utama dalam presentasi ini. Yang pertama ada pengertian TPACK, yang kedua komponen-komponen TPACK, yang ketiga keterkaitan TPACK dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang keempat penerapan TPACK dalam pembelajaran. Baiklah, untuk penjelasan pertama, pembahasan tentang pengertian TPACK. TPACK adalah singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge yang diperkenalkan pertama kali oleh Misra dan Koheler pada tahun 2006. TPACK adalah suatu kerangka kerja untuk memahami dan menggambarkan jenis pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk mengefektifkan praktek pedagogi dan pemahaman konsep dengan mengintegrasikan sebuah teknologi di lingkungan pembelajaran. Konsep TPACK muncul dalam teknologi pembelajaran didasarkan pada model pedagogi Content Knowledge atau PCK yang dipelopori oleh Sulman. Selanjutnya, pembahasan kedua tentang komponen-komponen TPACK. Dalam skema TPACK terdapat hubungan antara komponen penyusunnya yang saling beririsan antar materi, kemudian pedagogi dan teknologi yang berpengaruh dalam konteks pembelajaran. Content Knowledge atau CK, yakni pengetahuan tentang materi pelajaran yang akan dipelajari. Materi tersebut tertuang di dalam kurikulum. Materi pelajaran mencakup pengetahuan berupa konsep, teori, gagasan, kerangka kerja, metode yang dilengkapi dengan metode ilmiah, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen TPACK. Yang pertama ada Pedagogic Knowledge atau PK adalah pengetahuan tentang proses pengajaran dan pembelajaran seperti tujuan, strategi mengajar, pengelolaan kelas, dan penilaian. Selanjutnya ada Technological Knowledge, yaitu pengetahuan tentang cara menggunakan teknologi baik pada perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya ada Pedagogic Content Knowledge, merupakan konsep tentang pembelajaran yang menghantarkan materi pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum. Hal ini mencakup proses pembelajaran terkait dengan materi pelajaran yang dipelajari serta sistem penilaian peserta belajar. Selanjutnya ada Technological Content Knowledge, adalah pemahaman tentang teknologi yang dapat digunakan untuk mempresentasikan dan menyampaikan materi pelajaran. Contohnya seperti penggunaan Google Drive yang berisi lembar kerja peserta didik, penggunaan Prezi, YouTube, Quizzes, dan Google Form. Baiklah, selanjutnya tentang Technological Content Knowledge atau TCK, yakni pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk merepresentasikan dan menyampaikan materi pelajaran. Dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia, TCK mendorong guru untuk memanfaatkan berbagai teknologi digital agar materi lebih mudah dipahami oleh siswa. Contoh penerapan TCK meliputi penggunaan Google Drive untuk membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Penyampaian materi, penggunaan aplikasi presentasi interaktif seperti Prezi, serta pemanfaatkan platform seperti YouTube untuk menonton video pembelajaran.
Selain itu, guru juga dapat menggunakan media evaluasi seperti Quizzes dan Google Form untuk mengukur pemahaman siswa secara digital dan kemudian tentang Technological Pedagogical Knowledge atau TPK yang mengacu pada pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat mendukung strategi pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Guru perlu memahami cara memilih dan menerapkan teknologi sesuai dengan konteks dan tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, TPK memungkinkan guru menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Sebagai contoh, guru dapat memanfaatkan aplikasi diskusi daring untuk mendukung kegiatan kolaborasi siswa, atau menggunakan platform pembelajaran digital dalam model pembelajaran berbasis masalah untuk menstimulasi pemikiran kritis siswa. Pemahaman akan kelebihan dan keterbatasan masing-masing teknologi juga penting agar penerapannya tepat sasaran. Adapun keterkaitan lahan basah yang diintegrasikan dalam pelajaran bahasa Indonesia menuntut keterpaduan antara penguasaan konten, strategi, pedagogis, dan pemanfaatan teknologi sesuai dengan kerangka TPAJK. Pendekatan ini bertujuan untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks lokal yang relevan, seperti lingkungan lahan basah di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami materi bahasa Indonesia secara konseptual, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif melalui pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual. Pendekatan ini juga mendorong penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam menggali informasi, penyampaian gagasan, serta mengevaluasi hasil belajar secara interaktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan TPAJK pada media pembelajaran. Adapun media pembelajaran berbasis teknologi yang kami gunakan, yang pertama ada Google Form. Google Form ini digunakan untuk melihat karakteristik peserta didik dan juga latar belakang peserta didik agar dapat merancang pembelajaran yang relevan dengan peserta didik. Dalam artian Google Form ini kami gunakan pada saat pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif. Kemudian media teknologi yang kedua yakni Google Site. Google Site ini kami gunakan sepanjang pembelajaran berlangsung yang berisikan materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, kemudian LKPD, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Semuanya kami rangkum dan kami letakkan dalam Google Site ini, yang mana Google Site ini dapat diakses oleh peserta didik sepanjang pembelajaran berlangsung maupun di luar waktu pembelajaran. Jadi peserta didik masih tetap dapat mengakses materi yang dipelajari. Kemudian media pembelajaran berbasis teknologi yang ketiga yang kami gunakan yakni aplikasi ZipQuiz, yang mana aplikasi ZipQuiz ini digunakan untuk menilai pemahaman peserta didik secara individu berupa kuis interaktif berbasis games. Kemudian media pembelajaran lainnya yang kami gunakan yaitu Salindia untuk pemaparan materi sepanjang proses menjelaskan materi kepada peserta didik. Media pembelajaran selanjutnya ada Salindia. Salindia ini digunakan oleh guru untuk memaparkan materi pembelajaran. Salindia ini tidak hanya dapat dilihat oleh peserta didik pada saat guru menampilkan di layar saja pada saat penjelasan materi, tetapi peserta didik juga dapat mengakses Salindia ini yang sudah kami cantumkan dalam Google Site. Jadi, peserta didik masih dapat mengakses Salindia sepanjang pembelajaran berlangsung. Untuk Salindia yang kami masukkan ke dalam Google Site itu tidak hanya berbentuk gambar dalam file PDF, tetapi ada juga yang berbentuk video. Kemudian untuk media yang terakhir yakni LKPD, lembar kerja peserta didik dalam bentuk kelompok. Jadi kami menyiapkan LKPD kelompok di mana peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi ajar, berkaitan juga dengan lahan basah yang kami angkat. Kami ajarkan kepada peserta didik. Dalam LKPD ini peserta didik diharapkan dapat berdiskusi dan bekerja sama untuk menentukan jawaban yang paling tepat berdasarkan
petunjuk dari pengerjaan LKPD. Demikian media pembelajaran berbasis teknologi yang kami gunakan dalam rancangan pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan penerapan TPACK pada materi teks pidato. Dalam penerapannya, TPACK terdapat pada bagian kegiatan inti, yakni pada sintaks 1, orientasi peserta didik terhadap masalah. Terdapat beberapa tahapan dalam pembelajaran, yakni yang pertama, guru membagikan tautan Google Site sebagai media pembelajaran yang berisikan materi ajar kepada peserta didik untuk diakses selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, peserta didik diminta untuk mengamati salin dia dan menyimak penjelasan dari guru. Yang ketiga, guru menyajikan video pidato tentang menjaga warisan alam untuk generasi mendatang kepada peserta didik. Dan yang keempat, peserta didik melakukan games interaktif melalui Jet Quiz sebagai penguatan materi. Tahapan pembelajaran tersebut merupakan bagian dari TPACK pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, pada bagian kegiatan penutup. Dalam pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran melalui tautan Google Form. Selain itu, rancangan TPACK juga terdapat pada bagian alat evaluasi, di mana terdapat asesmen diagnostik non-kognitif melalui Google Form untuk mengetahui kebutuhan dan karakteristik peserta didik.